Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Daripada nikmat yang masih Allah berikan sampai sekarang ini adalah berupa nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga kita dapat melanjutkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah berikan lagi nikmat-nikmat yang lain, karena Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri atas segala nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang telah Allah berikan, Allah tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Begitu juga selalu salawat dan salam kita panjatkan, kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satupun dari mereka, karena semua telah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua, dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya di setiap Sabtu pekan pertama kita akan mengkaji dan membahas kajian yang bertema Siratun Nabawiyah, yaitu sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam sub pembahasan, yaitu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Yang mana di pertemuan yang lalu, di akhir pertemuan kita telah menyampaikan dan mengkaji perihal tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi. Yang mana sudah kita sampaikan ada beberapa orang yang masuk ke dalam Islam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, bukan secara terang-terangan. Salah satunya adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pihak wanita. Yang pertama sekali memeluk agama Islam adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian juga telah kita sampaikan yang memeluk agama Islam pertama sekali di awal-awal dakwah Nabi, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dari pihak remaja, dari pihak anak muda, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dari Maula, yaitu bekas budak yang pertama sekali memeluk agama Islam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi adalah Zaid bin Harithah, yang mana beliau sudah dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dulu dia adalah budaknya Khadijah yang dihadiahkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakannya, sehingga dikatakan Maula, yaitu bekas budak. Begitu juga termasuk daripada sahabat karibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali memeluk agama Islam ketika Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendakwahi juga sahabat-sahabatnya seperti Utsman bin Affan,
ya, dan juga seperti Zubair bin Awwam dan lain-lainnya daripada asyara mubasysyirin bil jannah yang kita tahu 10 orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga bighairi hisab wala adab, tanpa dihitung dan tanpa diadab sama sekali, langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu hampir kebanyakan keseluruhannya adalah karena ajakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya ditimbang keimanannya Abu Bakar, ditimbang keutamaannya Abu Bakar, dan Abu Bakar diletakkan di satu timbangan, kemudian diletakkan di satu timbangan lagi, yaitu imannya dan keutamaannya seluruh manusia kecuali para anbiya, kecuali para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, la rajahat iman Abu Bakar, maka akan lebih berat, maka akan lebih utama Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan keimanan dan keutamaan seluruh manusia selain para nabi. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya keutamaan Abu Bakar As-Siddiq banyak sekali, pahala yang dia peroleh banyak sekali. Kenapa? Karena di awal-awal Islam ialah yang mengajak orang-orang, terutama seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi, yaitu 10 orang yang dijamin masuk surga seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf dan lain-lainnya. Itu semua ajakannya Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk ke dalam Islam. Sehingga kita tahu bahwasanya kata Nabi SAW, man dalla ala khair falahu ajrun mithlu fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, mengajak orang kepada hidayah, kepada Islam, maka untuk dia juga pahala yang sama seperti orang yang melakukannya. Nah, ini sebab kenapa Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan keutamaan yang begitu besar, mendapatkan pahala yang begitu banyak, karena hampir seluruh para sahabat-sahabat, khususnya sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun yang masuk Islam pertama kali, itu dari ajakannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah 3 tahun lamanya, jadi Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang, dari mulut ke mulut, tidak secara terang-terangan, itu selama 3 tahun. 3 tahun lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hijr ayat 93 sampai 99, memerintahkan kepada Rasulullah agar dia menyampaikan dakwah tersebut secara terang-terangan. Surat Al-Hijr ayat 93 sampai 99. Bagi yang bisa membuka Al-Quran, maka silahkan dibuka agar kita bisa menyambung kajian ini, agar kita memahami bahwasannya apa sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hijr ayat 93. Karena sudah kita sampaikan di awal kajian kita bahwasannya pelajaran sirah an-nabawiyah ini bukan hanya kita menyampaikan tentang kisah Rasulullah, apa yang terjadi di zaman Rasulullah, tidak, tetapi juga tujuannya agar kita mengetahui bahwasannya surat ini, ayat ini berkenaan tentang apa, diturunkan karena apa, bercerita tentang siapa. Karena kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Al-Quran yamshi, kehidupan Rasulullah itu seperti Al-Quran yang sedang berjalan. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itulah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak melenceng sedikit pun. Ya Rasulullah, ya Al-Quran, ya Al-Quran, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat Al-Hijr ayat 90. Ayat 94 sampai 99 yang berkaitan dengan kajian yang akan kita sampaikan. Ini setelah 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Allah turunkan ayat 94 surat Al-Hijr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Di sini perintah dari Allah. Fasda' artinya sampaikanlah wahai Rasulullah, bima tu'mar, dengan apa yang kami perintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Jangan khawatir terhadap mereka, orang-orang musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in, kami yang akan mencukupi engkau, kami yang akan melindungi engkau dari mereka orang-orang yang suka menghina, yang suka mengejek. Kemudian kata Allah, alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Mereka lah orang-orang musyrikin Quraisy yang menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala itu sekutu. Mereka adalah orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fasawfa ya'lamun, mereka akan dapat ganjarannya. Mereka akan tahu hasil dari perbuatan mereka menyekutukan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqul. Dan Allah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami telah mengetahui tentang sempitnya dadamu tentang apa-apa yang dikatakan oleh mereka orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh para ulama tafsir, ini adalah pengkhabaran dari Allah untuk Rasulullah dan untuk juga orang-orang yang akan mendakwahi, orang-orang yang akan menyeru agama Islam ini, mengajak orang-orang untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun adalah kabar dari Allah untuk mereka. Jadi bukan hanya untuk Rasulullah SAW saja, tetapi juga untuk seluruh yang akan mengajak orang-orang ke dalam kebaikan, bahwasanya engkau akan mendapatkan gangguan, engkau akan merasakan sempit dadamu atas perkataan mereka-mereka. Artinya namanya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangankan kita orang biasa yang serba kekurangan, Nabi Muhammad SAW saja yang begitu sempurna tutur katanya, begitu sempurna perbuatannya, tingkah lakunya, adabnya, sopan santunnya, tetap saja dihina, tetap saja ada orang gak suka, tetap aja ada orang yang nyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Maka berarti harus sabar jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang kata pepatah Arab, syair Arab, ridwan nas la tudrak, ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhoannya manusia, kesukaannya manusia, kita mau menjadikan manusia semua itu orang baik, semua menjadi orang yang suka kepada kita, orang yang ridho kepada kita, itu nggak mungkin, kata syair Arab. Itu adalah cita-cita yang mustahil. Mustahil. Pasti ada yang suka, pasti ada yang nggak suka, pasti ada yang kasih jempol ke atas, pasti ada yang kasih jempol ke bawah. Itu memang sudah begitu. Manusia tidak akan bisa minta semua keridoannya. Pasti ada yang riba, pasti ada yang murka. Itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terus aja berdakwah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat berikutnya, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Udah, jangan sibukkan dengan perkataan-perkataan mereka itu. Kamu sibukkan saja dengan bertasbih kepada Allah, memuji Allah, dan sujudlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah hamba-hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, di ayat 99-nya surah Al-Hijr. Dan teruslah mengibadahi Allah, terus aja sampaikan dakwah ini, terus aja bersabar untuk mengajak orang kepada kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus saja beribadah begitu sampai datangnya yakin, yaitu kematian. Udah. Kalau kita menyibukkan dari perkataan orang mengatakan begini, begitu, ada yang satu menghina, ada yang satu merendahkan, ada yang satu menolak, ada yang satu menerima, sudah, sibukkan saja dengan ibadah kepada Allah dan terus saja sampaikan. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma 'alaika illal balagh. Kata Allah dalam Al-Qur'an, tidak ada untuk wahai Muhammad kecuali menyampaikan saja. Sampaikan saja. Adapun hasil nanti itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur hasilnya, bukan kita. Kita cuma diperintahkan untuk sampaikan. Balighu anni walau ayat, walaupun cuma satu ayat sampaikan. Nah, ayat 93 ini dalam surah Al-Hijr sampai ayat 99 adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar Nabi Muhammad mendakwahkan secara terang-terangan. Dah, stop, udah. Sembunyi-sembunyi sudah selesai. 3 tahun. Ya, 3 tahun Rasulullah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sekarang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berikan pemberitahuan secara terang-terangan. Semuanya, ya. Maka pada saat itu Rasulullah SAW naik ke Jabal Abi Qubais. Jadi ada satu gunung di sampingnya Masjidil Haram sekarang. Itu namanya Jabal Abi Qubais. Tapi sekarang sudah dibangun istana raja. Percis di sebelahnya Masjidil Haram itu. Ada istana raja, Raja Fahad. Nah itu dulu gunung, nggak ada bangunan, gunung batu. Namanya Gunung Abi Qubais. Nah di situ dulu gunung itu tempat untuk mengumumkan segala sesuatu yang penting. Kenapa dijadikan itu sebagai tempat untuk pengumuman yang penting? Karena gunung itu dulu adalah gunung yang paling tinggi dan dia yang paling dekat dari Masjidil Haram. Karena memang orang-orang semua berkumpul di Masjidil Haram dekat Ka'bah.
Jadi lebih gampang untuk didengarkan, lebih gampang untuk diumumkan karena banyak orang berkumpul. Nah itu kenapa Jabal Abil Qubais dijadikan tempat pengumuman hal-hal yang penting. Itu aja tempatnya, nggak ada harus sholat 2 rakaat di situ di atasnya, di situ terutamanya kalau setelah umroh harus datang ke situ, kalau nggak afdal umrohnya, itu nggak ada. Ya. Jadi Jabal Abil Qubais ini historinya adalah tempat pengumuman hal-hal yang penting. Kenapa dijadikan itu sebagai tempat pengumuman? Karena tempat strategis. Pertama, dekat dari kerumunan manusia, yaitu Masjidil Haram. Yang kedua, dia dulu tempat yang paling tinggi, karena dulu nggak ada hotel-hotel yang tinggi seperti sekarang itu nggak ada. Nah itu fungsinya, tujuannya, maksudnya. Rasulullah SAW naik ke Jabal Abil Qubais tadi. Kemudian Rasulullah SAW berteriak dengan sekeras-kerasnya agar semua dengar, karena ini perintah Allah untuk mengumumkan dakwah secara terang-terangan. Maka kata Rasulullah SAW, wa sobaha. Jadi ini kata wa sobaha itu dalam bahasa Arab adalah memanggil orang karena ada sesuatu yang genting. Nah, jadi kalau kita mau panggil orang dalam bahasa Arab, biar orang cepat datang dan biar orang tahu bahwasanya tujuan dipanggil itu untuk menyampaikan hal yang genting, yang penting, yang darurat. Itu ucapannya wa sobaha. Teriak Rasulullah, wa sobaha, semuanya kumpul. Karena ini panggilan hal yang genting, berarti ada sesuatu ini yang harus disampaikan, dan yang menyampaikannya adalah Rasulullah SAW yang memang sudah digelari oleh orang-orang musyrikin Quraisy sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, nggak mungkin bohong. Berarti kalau Rasulullah panggil berarti ini penting dan ini jujur, nggak bohong. Maka kumpul semuanya. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalau aku kabarkan kepada kalian bahwasannya di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang, aku musaddiqi, apakah kalian akan membenarkan aku? Kalau aku bilang sebentar lagi ada musuh yang akan datang dengan jumlah yang sangat besar, ingin menyerang kota Mekah, percaya enggak? Maka semua orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan, na'am, ma jarrabna 'alaikal kadhib. Ya, kami percaya karena kami tidak pernah menjumpai engkau wahai Muhammad pernah berdusta sekalipun. Karena memang Rasulullah digelar sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, yang amanah, nggak bohong. Orang-orang Mekah semuanya tahu Rasulullah nggak pernah bohong. Maka pada saat itu kata Rasulullah SAW, inni nadhirun baina yadaykum. Aku ini adalah utusan dari Allah yang membawa peringatan. Siapa yang menyekutukan Allah, tidak beriman kepada Allah, bahwasannya azab Allah sangatlah pedih. Perhatikan jemaah. Yang tadinya mereka mengatakan, iya pasti percaya karena engkau nggak pernah bohong. Bahkan kami yang menggelari engkau sebagai Al-Amin, orang yang jujur, terpercaya. Begitu Rasulullah SAW menyerukan tentang tauhid la ilaha illallah, untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, langsung berdiri seorang yang sangat membenci Rasulullah. Dan orang ini bukan orang biasa, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, bahkan punya kekeluargaan dengan Rasulullah, yaitu Abu Lahab. Berdiri Abu Lahab, kemudian berteriak, tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum. Celaka engkau wahai Muhammad satu hari ini, celaka. Alihada jamaah, karena ini doang kau kumpulkan kami, cuma pengen mengatakan tidak boleh menyekutukan Allah, bahwasanya engkau itu utusan Allah, cuma ini doang yang kau sampaikan. Celaka, binasa waktumu satu hari ini, kata Abu Lahab, musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Abu Lahab ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala adalah paman kandungnya Rasulullah SAW, tapi sangat membenci Rasulullah. Bahkan bukan hanya seorang paman, ya, di awal-awal keislaman, ya, sebelum ada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anaknya Abu Lahab itu pernah menikahi putrinya Rasulullah SAW. Tapi karena bencinya Abu Lahab kepada Rasulullah, ketika sudah dinikahi, untuk menyakiti hati Rasulullah SAW, dia perintahkan anaknya itu untuk menceraikan istrinya, yaitu putrinya Rasulullah SAW, tanpa alasan, tanpa sebab. Ini kejadiannya sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintahnya, belum ada wahyu. Untuk menyakiti hati Rasulullah segitunya Abu Lahab, dia perintahkan anaknya, udah ceraikan istrimu, putrinya Rasulullah itu, tanpa ada sebab, tanpa ada alasan, bukan karena
perbuatannya putri Rasulullah itu nggak benar, dia suka membangkang. Tidak, tanpa alasan, hanya untuk menyakiti hati Rasulullah. Kan kalau putrinya diceraikan berarti kan orang pada tahu semua, oh ini berarti istri nggak benar ini, diceraikan. Maka tercorenglah nama Rasulullah, sakitlah hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitunya bencinya Abu Lahab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu ketika Abu Lahab mengatakan, celakalah engkau wahai Muhammad, sambil menunjuk-nunjuk ke Rasulullah dengan kedua tangannya. Celaka engkau wahai Muhammad, celaka, celaka. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahab wa tab, yang celaka engkau wahai Abu Lahab dan kedua tangannya. Yada abi lahab wa tab. Kenapa disebutkan kedua tangannya? Karena memang pada saat itu Abu Lahab mengatakan celaka Muhammad sambil menunjuk-nunjuk dengan kedua tangannya. Celaka engkau, celaka engkau. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yang celaka engkau wahai Abu Lahab dan kedua tangannya. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Nah, perhatikan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sayasla naran dzata lahab. Di sini disebutkan oleh para ulama, kejadiannya itu diturunkannya surat Al-Lahab itu 3 tahun kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan di akhir-akhir Islam ya, bukan. Rasulullah jauh belum hijrah. Kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah 13 tahun lamanya. 3 tahun dipotong dakwah sembunyi-sembunyi. Setelah itu dari 4 tahun ya, seterusnya sampai 13 tahun itu dakwah secara terang-terangan. Nah, kejadian Abu Lahab ini ketika menunjuk-nunjuk Rasulullah itu dengan mengatakan celaka, 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 itu kejadiannya 3 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi. Dan Abu Lahab, perhatikan jemaah, di sini faedah disampaikan oleh para ulama tentang surat ya Al-Lahab tadi, saya selanaran datalah. Yang di sini Allah mengatakan bahwasanya Abu Lahab itu akan masuk ke dalam api neraka Allah yang menyala-nyala. Dia nggak akan bakal masuk ke dalam surga. Dia nggak bakal menjadi orang Islam. Dia nggak bakal beriman. Pasti kafir, mati, celaka, masuk neraka. Itu vonisnya dari Allah untuk Abu Lahab. Perhatikan, ya. Abu Lahab itu divonis, diturunkan surat Al-Lahab 3 tahun masa kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia masih ada kehidupannya. Kalau kita tambah 3 tahun, kita potong 13, potong 3, berarti tinggal 10 tahun. Kemudian wafatnya Abu Lahab ini tahun 2 Hijriah, yaitu setelah 2 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah. Artinya masih ada masa hidupnya 12 tahun lagi. Sudah divonis neraka jahanam untuk dia. Di sini kata para ulama menunjukkan kebenaran Al-Qur'anul Karim itu murni dari Allah. Dari sini aja kita bisa membantah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu udah bukan murni lagi, itu sudah campuran, itu sudah tidak layak lagi dijadikan sebagai tempat dasar hukum, sudah harus direvisi, udah nggak pantas dengan zaman sekarang ini. Banyak orang-orang liberal mengatakan begitu, ya, mengatakan Quran ini udah nggak cocok ini kita pakai di zaman ini. Nggak cocok bagaimana? Ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah telah mengetahui masa depan dan tidak ada yang mengetahui masa depan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih jaraknya 12 tahun ini mati Abu Lahab. Artinya masih bisa ada kemungkinan dia beriman, masih bisa kemungkinan ada dia datang ke Rasulullah mengucapkan syahadat, masih ada kemungkinan. Tapi karena ini murni dari Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu yang akan datang, Allah tahu apa yang belum terjadi. Ini orang nggak bakal. Padahal perhatikan jemaah, kalau seandainya Abu Lahab ini orangnya cerdas, tapi begitu memusuhi Rasulullah. Kalau seandainya Abu Lahab ini mau mematahkan seluruh firman-firman Allah, ingin membatalkan Al-Quran itu, gampang aja caranya. Caranya bagaimana? Datang ke Rasulullah, pura-pura bersyahadat la ilaha illallah, selesai, batal Quran, batal Islam. Hancur agama, nggak ada lagi. Karena kalau sudah satu ayat Allah itu tidak benar, maka selesai semua berarti. Tapi Allah yakin, Allah tahu. Ya, orang ini pasti nggak bakal masuk Islam, nggak bakal pura-pura masuk Islam pun nggak bakal. Menunjukkan apa? Kemurnian Al-Quran Karim. Murni dari Allah, ini bukan karangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seperti orang-orang Nasara dan Yahudi mengatakan bahwasanya Al-Quran ini hasil dari bacaan kutipan Muhammad dari Taurat dan Injil.
Jadi Nabi Muhammad itu membaca dari Taurat sebagian, membaca dari Injil sebagian, kemudian dikumpulkan, dijadikanlah itu Al-Quran, wahyu seolah-olah dari Allah untuk dia. Itu nggak benar, ya. Itu adalah kedustaan. Bahkan Rasulullah SAW adalah Nabi Ummi, Nabi yang tidak bisa baca tulis. Gimana caranya dia pengen merangkum dari Taurat dan Injil? Orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Gimana caranya? Kalau dia bisa baca, bisa tulis, mungkin bisa dia merangkumnya, ya, menggabungnya dari Injil sebagian, dari Taurat sebagian. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Makanya kata para ulama, Rasulullah itu Nabi yang ummi, bukan kekurangan, bukan berarti dia orang bodoh, orang keterbelakangan, tidak. Kalau itu ummi tidak bisa baca dan tulis untuk kita, ya mungkin dianggap sebagai kekurangan. Oh, kamu zaman 2021 masih nggak bisa baca, kemana aja lo? Gitu. Zaman sekarang nggak sekolah, itu kalau kita. Tapi kalau untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mukjizat untuk membantah mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu buktinya, bantahan untuk mereka. Jadi bukan satu kekurangan, ya, bukan berarti Rasulullah nggak belajar, nggak sekolah, berarti Rasulullah itu bukan orang pintar. Bukan, itu sengaja Allah yang jadikan seperti itu untuk membantah mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah ya Abu Lahab berteriak-teriak mengatakan celaka, udah bubar semuanya akhirnya bubar. Ya, memang Abu Lahab ini kerjaannya dari semenjak itu sampai dia mati, kerjaannya memang membuntuti Rasulullah. Setiap Rasulullah mau keluar dari rumahnya udah ditunggu sama Abu Lahab. Bukan untuk mendengarkan kebenaran dari Rasulullah, bukan. Sengaja biar orang lari dari Rasulullah. Jadi kan orang kenal kalau dia adalah pamannya, lebih tua daripada Rasulullah SAW. Setiap Rasulullah datang, ya, ingin menyampaikan tentang dakwah Islam ini kepada orang, datang ke pasar ngobrol dengan orang, itu di belakang sengaja Abu Lahab. Cuma keponakan saya, anak bau kencut yang percaya. Ya, kerjanya membuat orang lari aja. Saya pamannya lebih tahu, jangan dengar. Itu kerjaannya Abu Lahab. Setiap hari membuntuti Rasulullah untuk agar orang tidak percaya dan tidak dengar perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia memanfaatkan posisinya sebagai pamannya. Karena kan orang lain pamannya, berarti ini keponakannya, ini lebih tua daripada dia. Oh, ini benar-benar begitu. Orang lain akhirnya tidak mendengarkan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya surat Asy-Syu'ara ayat 412. Setelah kejadian itu, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa andir ashiratakal aqrabin. Udah. Kalau memang tidak bisa terang-terangan secara umum keseluruhan orang-orang Mekah, maka kita mulai terang-terangannya dari orang-orang terdekatmu, keluargamu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa andir ashiratakal aqrabin. Kumpuli orang-orang dekat kamu, yaitu suku Bani Abdul Muttalib, suku Hashim, sukunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari suku kita dulu. Ya, contohnya suku Rasulullah ada suku Hashim. Enggak usah untuk orang-orang Mekah secara umum dulu. Maka dikumpulkanlah. Ketika dikumpulkan, ternyata si Abu Lahab ini datang lagi. Ya, dikumpulkan, diundang ke rumah Rasulullah untuk diajak makan, kemudian setelah itu ngobrol, berdakwah begitu. Ternyata si Abu Lahab datang, nggak diundang, nongol. Nah, inilah memang. Ya. Begitu datang, Rasulullah niatnya sebenarnya ya cuma ngobrol biasa aja. Datanglah Abu Lahab. Ketika dia datang, Rasulullah belum mulai ngomong, dia udah mulai ngomong. Kata Abu Lahab, ya Muhammad, kalau kau kumpulkan orang ini semua, keluarga-keluarga kita ini, cuma untuk kau ngobrolkan tentang perihal yang kemarin, yang kau bilang bahwasannya aku adalah utusan Allah, aku datang untuk memberikan kabar gembira dan peringatan dari Allah. Kalau memang itu doang yang kau sampaikan seperti yang kemarin, udah deh, mending bubar aja, nggak usah kita kumpul. Akhirnya kata Rasulullah SAW, enggak, kita di sini kumpul hanya untuk makan-makan. Ya udahlah, makan-makan aja. Makan-makan aja. Besoknya, beberapa hari kemudian, Allah perintahkan lagi untuk mengumpulkan keluarga-keluarganya. Ya, disebutkan dalam riwayat yang sahih, maka dikumpulkanlah
dan disembunyikan kabar itu dari Abu Lahab. Jadi yang diundang khusus diam-diam aja nih, ya, khusus orang-orang keluarga dekat yang tidak ngeyel, yang tidak suka ya membangkang, tidak suka bikin fitnah. Nah, jangan ngomong-ngomong sama si Abu Lahab, ya, biar dia nggak tahu, biar dia nggak datang. Maka kumpullah semuanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perihal tentang dakwah ini, tentang Islam ini. Maka masuklah Islam Sofiyah binti Abdul Muttalib. Ya, Sofiyah ini ibunya Zubair bin Awam, salah satu yang dijamin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Asyara mubasysyirin bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga untuk mereka. Salah satunya Zubair bin Awam, dan Zubair bin Awam ini punya ibu namanya Sofiyah binti Abdul Muttalib, bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada beberapa orang lagi dari sukunya Rasulullah yang juga memeluk Islam.